Ya, di sini aku berperan sebagai Indah. Indah adalah ibu. Indah adalah ibu dari Bima. Ya, itu dia. Baik, Yoriko boleh dijelaskan secara singkat? Halo semuanya, selamat sore. Aku Yuriko Angelin. Terima kasih buat teman media yang datang ke sini. Aku Yuriko berperan sebagai Dewi. Dan peran Dewi di film ini mungkin bisa spill sedikit? Dia kurang lebih umurnya seperti aku in real life, umurnya sekitar 21 tahunan. Dia tinggal dengan keluarganya, ya inilah keluarganya, ada Indah, ada Harry, dan juga ada Dima, dan juga ada ibu aku gitu. Untuk tahu details karakternya Dewi gimana, tunggu aja nanti mas filmnya tayang. Terima kasih. Terima kasih. Dan Kak Ari boleh menjelaskan juga tentang perannya? Halo, saya Ari Kriting. Di film ini saya berperan sebagai Harry Kriting. Saya di sini merupakan bagian dari keluarga ini. Seperti yang tadi Marco sampaikan, kalau keluarga ini dibentuk dengan merepresentasikan keberagaman mungkin ya, diversity yang ada di Indonesia. Jadi saya juga dibawa untuk menjadi salah satu bagian dari keberagaman dalam satu keluarga yang mencoba survive gitu, sama Bima juga gitu. Jadi itu sih mungkin perannya saya di sini. Terima kasih. Dan terakhir Pak Tio ya, boleh menjelaskan perannya secara singkat? Saya figur bapak untuk Bima. Cukup singkat tuh. Baik, ya. Terima kasih. Nama karakternya. Oh iya, boleh. Nama karakternya di film ini? Nama karakternya Arif. Arif Kriting. Terima kasih. Arif bin Mabal. Kita balik ke Atika ya. Aku mau tanya dong, membangun chemistry dengan cast-cast lain gimana di film ini? Membangun chemistry-nya gimana ya? Dengan sendirinya kayaknya kita mengalir ya. Dimulai dari pembicaraan pilpres, ada perdebatan, ada persetujuan, dan akhirnya kita menjadi semakin dekat. Nah, jadi memang keluarga ini unik ya. Keluarga yang mau digambarkan dalam cerita yang ditulis oleh Marco ini memang bentuk keluarga yang sangat unik. Di situ dimana Marco tadi bilang mau menggambarkan keberagaman, dan arti keluarga itu pun juga bisa jadi tidak seperti arti keluarga yang kita tahu yang umum gitu ya. Jadi kita ngebangun chemistry-nya ya, selain memang kita leading dan kita mengenal satu sama lain, ya basically pemahaman dari, kalau dari secara karakter, pemahaman dari karakter masing-masing dan peranan masing-masing dalam keluarga yang unik ini. Terima kasih. Aku juga mau tanya nih Kak Yoriko, boleh cerita perjalanan terlibat produksi ini sedikit? Oke, jadi perjalanannya sebenarnya agak unik ya, gitu. Karena memang at first pada saat ditawarin film ini, aku happy banget. Gitu. Pasti awalnya disuruh script test dulu dong, tapi aku nggak expect too much karena I know it's a big project dan pasti semua orang pengen terlibat di project ini kan. Jadi aku berusaha semaksimal aku, semampu aku. Urusan yang lain-lain itu aku serahkan sama di atas aja gitu. Jadi akhirnya udah ngelakuin screen test apa segala macem. Tiba-tiba pas aku lagi di Jepang dapat info, Yuriko kamu bakal syuting ke Bali kayak gitu sama manajer aku. Jadi happy banget bisa terlibat akhirnya, dan perjalanannya nggak terlalu panjang sih, lumayan singkat, tapi menurut aku sangat amat berkesan. Oke, thank you. Moving on ya ke Kak Ari lagi, boleh menceritakan mungkin persiapan untuk role Ari ini, role karakter Harry ini. Persiapan ya. Kalau persiapan sih sebenarnya karena Marco requestnya ke saya itu
jadi diri sendiri, apa sih bahasa Indonesia, be myself ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak hal yang harus dipersiapkan gitu, karena memang sejak awal saya diskusi sama Marco juga, dia melihat Harry itu tidak jauh berbeda dengan saya gitu, karena mungkin teman-teman di sini pasti punya sosok abang-abangan yang tinggal di rumah itu nggak tahu siapa, tapi ya udah dia jagain semua orang gitu ya. Nah kebetulan kehidupan pribadi saya juga begitu. Dalam kehidupan nyata juga saya ini adalah abang-abangannya banyak orang gitu, jadi kayaknya menjadi sosok abang-abangan di rumah mereka ini bukan sesuatu yang cukup sulit. Ketika penggalian karakter juga kita banyak diskusi soal relations saya sama mereka ini apa gitu, karena pada dasarnya kan Marco maunya kita family tapi not in blood gitu kan. Bukan berarti sebuah keluarga itu hanya yang sedarah gitu. Dan kita banyak diskusi tuh relationshipnya kita dengan mereka di keluarga ini, dan saya memutuskan bahwa realitanya memang orang seperti Harry ini ada dan banyak di sekitar kita gitu. Abang-abangan yang bisa dimintain apa aja, bisa diminta tolongin apa aja, jadi kepercayaan saudari-saudari perempuannya dia meskipun mereka bukan saudara gitu. Dan berasa sih menarik Indonesia itu seperti itu, justru hal yang kadang-kadang mungkin juga hilang di negara kita gitu, dengan banyaknya isu-isu yang terjadi di sekitar kita selama ini. Apa ya, kepercayaan antara satu dan lain manusia itu menjadi sangat tipis gitu. Kayak apa memungkinkan ada orang selain yang saudara tinggal dalam satu rumah. Tapi saya rasa sih kalau kita berpikir beberapa puluh tahun ke belakang, Indonesia sangat normal dengan hal yang seperti itu gitu. Dan kita harusnya bisa melihat bahwa di Indonesia itu kekeluargaan itu kental sekali gitu, dan orang bisa saling menjaga satu sama lain hanya dengan alasan mereka punya tujuan hidup untuk survive yang sama gitu. Jadi saya sih senang sekali Marco bisa meng-create karakter ini, karena saya bisa mengerti gitu karakter ini itu tujuan hidupnya apa gitu. Ketika dia masuk ke rumah ini dan rumah ini menerima dia, itu adalah penghargaan untuk dia, dan dia tidak mungkin mengkhianati keluarganya sendiri. Dan kurasa sih itu adalah value yang coba diperkenalkan melalui karakter Harry itu. Dia akan melakukan segalanya gitu keluarganya. Baik, terima kasih. Kita balik ke Mungkin mau sedikit tambahin ya, mungkin di keluarga ini mungkin Marco pengen menggambarkan bagaimana bedanya keluarga di Indonesia dan kebanyakan mungkin negara-negara barat misalnya ya, yang lebih individualis gitu ya. Dimana di sini kita bisa orang Indonesia memang pada dasarnya tidak individualis gitu ya, bisa saling membantu dalam kehidupan sehari-hari bahkan. Baik, terima kasih. Pak Tio, aku mau tanya juga, ada tantangan gak sih yang ditemukan pas proses syuting film ini? Saya selalu melihat dari cerita dasarnya. Syarat sebuah film dikatakan bagus cuma 3 kan. 1, ceritanya bagus, 2, ceritanya bagus, 3, ceritanya bagus. Jadi saya terima dan mengambil film ini karena saya yakin Marco bikin cerita drama sport yang menurut saya bagus. Dan saya baca beberapa scene itu saya nangis sendiri. Ada beberapa dia bagus banget terus itu. Dan buat saya yang paling sulit dalam menjalani ini, bagaimana membedakan dialektika Madura dan Bali, karena hampir sama. Jadi saya harus berpikir, anak-anak suka bilang hati Madura om, ketuker. Jadi akhirnya mabal Madura Bali. Itu satu hal lagi, saya membangun chemistry dengan Bima berhari-hari, nggak langsung jadi. Jadi saya banyak wawancara dan menyelidiki bagaimana kesukaan dia dan yang lain. Ini film keluarga tentang unity and diversity lah, tepatnya begitu. Terima kasih. Terima kasih.